Shalom, puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi di Devotion KAB. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu tema. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah tuntun kami. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang ada dimanapun mereka mendengar, menyaksikan. Tuhan melawatnya. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan berikan tema tentang janji penyertaan Tuhan. Kalau tahun ini tema Gereja Keluarga Allah Blessing adalah tahun penggenapan janji Tuhan, dan saya berikan subtema yaitu janji penyertaan Tuhan. Ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan, tapi khusus kesempatan ini saya sampaikan bahwa ada janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bulan Januari ini, di akhir Januari ini, kita akan memasuki masih ada 11 bulan ke depan. Tentunya kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak beserta, apa jadinya kita? Satu kali Musa pernah berkata kepada Tuhan, jika Engkau tidak beserta kami tidak akan jalan. Itu tandanya bahwa penyertaan Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa tahu apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil. Ada banyak persimpangan-persimpangan yang kita temui nanti di depan. Tapi kalau kita disertai Tuhan, maka saya percaya kita akan dituntun langkah demi langkah, step by step. Tuhan akan bawa kita pada jalannya yang benar, karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan ambil ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini mencatat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ini adalah nubuatan firman Tuhan yang datang kepada Maria bahwa anak itu harus dikasih nama kepada Yusuf dan Maria tentunya. Anak itu akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ini Yesus sendiri yang menyatakannya. Yesus sudah dewasa, sudah melayani Tuhan, dan saatnya Dia naik ke surga. Dia berikan janji kepada para murid yang ada, yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia berkata begini, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Dia berkata, ketahuilah. Kata ketahuilah berarti kita harus memperhatikannya. Kalau satu kata ada akhiran la, itu berarti itu satu perintah yang harus kita pahami. Benar-benar harus kita pahami. Alkitab mencatat bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ini saya garis bawahi agar supaya kita memperhatikan janji penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya dan amin dalam kehidupan kita. Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan cuma aku menyertai kamu kalau kamu lagi berkelimpahan atau kamu lagi kesusahan, tetapi aku menyertai kamu senantiasa dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan kuat ataupun lemah, dalam keadaan apapun juga, senantiasa, selalu sampai kepada akhir zaman. Bukan cuma sekarang, tetapi sampai akhir zaman, artinya sampai selama-lamanya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah penyertaan Tuhan nyata di dalam Alkitab. Ada banyak tokoh yang sudah kita bisa lihat bagaimana Tuhan beserta dengan mereka yang mengandalkan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan menyatakan janjinya itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya ambil satu kisah tentang Yusuf. Yusuf itu disertai Tuhan luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Oke, penyertaan Tuhan. Yusuf ini adalah anak yang ke-11 dari Yakub dan Rahel. Dia memiliki impian yang besar, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dari kehidupan seorang Yusuf yang imut gitu ya, anak kesayangan bapaknya, anak yang dinanti-nantinya dari istri yang disayang, yang sangat-sangat dikasihi oleh Yakub, Rahel ini.
Rahel ini lama dia nggak bisa punya anak. Ada budaknya, ada kakaknya Lea yang sudah punya anak banyak gitu, sementara Rahel belum. Nah, di masa tuanya Yakub lahirlah seorang yang bernama Yusuf ini. Yusuf ini disayang luar biasa sama Yakub. Nah, dari kehidupan tumbuh kembangnya Yusuf ini, dia menikmati suasana yang sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi pada usia di rentan usia remaja mau dewasa gitu ya, Alkitab bercatat bahwa Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya karena impiannya, mimpi-mimpinya itu sangat membuat saudara-saudaranya itu iri kepada dia. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf, karena rencana Tuhan menjadikan Yusuf sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu mereka ada di Mesir. Nah, penyertaan Tuhan dalam kesulitan. Saya mau kasih tahu, Yusuf ini dalam kesulitan. Dia seorang pribadi muda yang luar biasa, yang disayang oleh bapaknya, oleh ibunya. Kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya karena menimbulkan iri hati yang luar biasa kepada saudara-saudaranya. Dia dijual, Yusuf dijual ke orang Midian. Dari orang Midian dijual ke Potifar. Potifar ini seorang perwira, seorang penting di Mesir. Kemudian setelah dia dijual, dia difitnah. Dia berhasil. Alkitab mencatat bahwa Yusuf luar biasa dipakai Tuhan. Semua apa yang dikerjakannya berhasil di rumah Potifar. Sampai Potifar mempercayakan semuanya. Tetapi dengan keadaannya Yusuf yang luar biasa ini, istri Potifar kesengsem. Nah, dengan kesengsemnya itu akhirnya kan Yusuf tetap menjaga kekudusan hidupnya. Yusuf ini dahsyat karena Tuhan beserta dia. Alkitab mencatat seperti itu. Tuhan menyertai Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa asalkan kita konsisten dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dia dijual, dia dipenjara, dia difitnah, dia dipenjara. Kemudian kalau kita tahu apapun kondisi kita, tahukah akhir dari kisah Yusuf? Dia menjadi orang kedua. Dia menjadi kepercayaan dulu di penjara dengan kisah yang begitu panjang gitu ya. Akhirnya Yusuf bisa menerjemahkan mimpi sang raja Firaun. Akhirnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir, di negeri Mesir. Nah, dari kisah ini kita mau tarik satu garis benang merah bahwa penyertaan Tuhan itu mungkin kehidupan kita ada banyak hal kesulitan yang kita hadapi, serumit yang dihadapi Yusuf mungkin, atau lebih rumit lagi, atau lebih mudah lagi dari Yusuf, saya nggak tahu. Tetapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan takut. Karena kalau Tuhan beserta dengan kita, rencananya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Di awal tahun ini, mari kita mau pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Apapun yang kita lakukan, tetap kebergantungan kita kepada Tuhan. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan. Tuhan akan menuntun dia dari langkah demi langkah. Dia akan tuntun kita. Dia tidak akan kasih tahu kalau kita yo-yoan gitu ya. Tapi kalau kita minta tuntunan Tuhan, ketika bangun tidur, apa yang kita lakukan? Kita scroll HP kah? Atau kita datang bersujud kepada Tuhan? Kita buat saat teduh, mesbah doa dengan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Pada pagi hari kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Di sana Tuhan akan tuntun. Mungkin kesulitan akan kita hadapi hari itu. Tapi percayalah, kalau Tuhan beserta dengan kita, kita pasti bisa melewatinya. Puji nama Tuhan. Saya kira itu saja penyampaian renungan pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu kepada semua orang yang mendengarkan, menyaksikan video ini. Kami percaya Engkau Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Dan Engkau akan menuntun bagi kami yang mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Meminta tuntunan-Mu, meminta penyertaan-Mu senantiasa. Karena kami tahu Engkau Immanuel, Engkau Allah beserta dengan kami. Senantiasa Engkau beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.